Sebagai karya cipta budaya terdahulu, kujang lebih bermakna dan mempunyai nilai tersendiri dibanding dengan senjata tradisional bangsa lain, yang bentuknya lebih pekarang, yang berfungsi bukan sebagai simbol. Dilihat dalam bahasa rupa, benda ini mempunyai fungsi simbolis dalam ritual-ritual adat dan bermakna nilai-nilai luhur dalam kehidupan. Kalau kujang itu pusaka, kalau benda lain lebih kepada fungsi atau suka disebut dengan pakarang gitu ya. Nah, apa perbedaannya makanya? Bukan artinya kujang ini tidak berfungsi, hanya dia fungsi di dalam ritual-ritual, hanya menjadi simbol saja. Karena kujang ini merupakan simbol kedaulatan sebuah negara. Maka dari itu kujang ini bukan untuk dicari-cari bendanya ya, tapi difahami nilainya. Nah, lalu perbedaannya apa? Perbedaannya bukan berarti jenis kujang tidak ada yang berfungsi sebagai pakar, bukan. Prak Mataram. Jadi setelah perjanjian Giyanti, terutama 1755, itu memang kujang ada yang dipakai juga menjadi pakarang, seolah-olah nilai ini sudah tidak ada, makanya orang berani memakai kujang ini sebagai pakarang. Tapi kalau sebelum itu, pada saat nilai-nilainya ini masih dipakai sebagai simbol kedaulatan sebuah negara, boro-boro untuk pakarang ya, untuk diperlihatkan pun sebetulnya jarang, itu hanya ada di dalam ritual upacara-upacara saja. Beda dengan golok yang selalu ada di pinggangnya orang Sunda, tanda kutip. Kujang syarat akan nilai-nilai luhur, baik dalam ritual yang akan dimasukkan beberapa simbol-simbol ke dalam nilai-nilai kehidupan. Seperti sesajen, kelapa untuk memenuhi syarat sempurna, terus diiringi oleh kembang, yang berfungsi sebagai pesan yang hadir di dalamnya. Dalam bentuk kujang, tersimpan dalam cerita tentang kesemestaan alam. Tidak ada satu ritual pun tanpa kelapa di Indonesia. Saya bukan ngomong Sunda tanda kutip, tidak. Tapi di Indonesia kelapa itu harus ada. Karena kelapa itu sebetulnya personifikasi kalau metodologi sekarang, atau gambaran dari ruang dan waktu. Kala itu artinya waktu, pak itu artinya tempat. Di dalam sastra genre itu ada hana caraka itu ya. Nanti ada pak itu tempat artinya. Jadi dia ini sedang menceritakan sebuah kehidupan dan tentunya harus ada ruang waktu dulu. Kalau upacara ini tanpa ruang dan waktu, ini tidak hidup, tidak representatif gitu ya. Ada yang salah ini dalam ritual ya. Kok nggak ada ruang waktunya, jadi mau bercerita apa sebetulnya gitu. Nah, kujang ini sebagai sosok satu nilai yang hidup, makanya dia ada ditancapkan di dalam ruang dan waktu tadi. Setiap bilah kujang dalam bahasa rupa memang syarat akan fungsi filosofis, yaitu menegakkan cara ciri manusia welas asih atau cinta kasih, tata krama, etika berbahasa, budidaya, serta menegakkan cara ciri bangsa, yaitu rupa. Yang kini bisa kita lihat fungsi dalam jenis-jenis kujang itu sendiri. Kujang cium ini, cium itu beok, burung beok. Jadi kujang jenis cium mengambil bentuk burung beok, pandai meniru, jadi termasuk unggas cerdas. Nah, filosofinya adalah pemegang kujang yang cium itu sepantasnya mereka yang berpikiran cerdas,
naga itu dilambangkan sebagai makhluk yang berani, jangkauannya jauh, dan gagah perkasa. Sekarang cocok dipakai oleh para kepercayaan seorang dan pengusaha yang mau bekerja keras. Setiap jenis kujang mempunyai nilai filosofinya masing-masing. Dan kujang merupakan karya puncak seni tanpa logam. Sebagai benda pusaka, membuat kujang pamor kini semakin langka. Para pembuat kujang biasa disebut guru Teupa. Dengan kesabaran, kujang di tangan guru Teupa ini menjelma menjadi hasta karya yang indah.